Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami calon guru hebat bersama mencerdaskan bangsa. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, silahkan teman-teman menyaksikan dengan seksama video pembelajaran kali ini. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menyelesaikan materi, proses, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan individu peserta didik. Adapun tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu memastikan setiap individu peserta didik dapat belajar secara optimal dan mencapai potensi maksimalnya. Selanjutnya, aspek-aspek yang dapat didiferensiasi yaitu konten yang meliputi apa yang dipelajari, kemudian proses mencakup bagaimana belajarnya, dan produk yaitu hasil belajar. Selanjutnya, mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Yang pertama, karena adanya keberagaman peserta didik, di mana peserta didik masing-masing memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Yang kedua, peningkatan motivasi pada peserta didik, di mana peserta didik merasa lebih tertantang dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar yang lebih baik, di mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, di mana semua keputusan pembelajaran didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Yang kedua, fleksibilitas yang mengharuskan guru merencanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, yaitu kolaborasi antara guru, peserta didik, dan orang tua untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, meninjau kurikulum dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan kurikulum saat ini. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mampu mengakomodasi perbedaan dari peserta didik. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada peserta didik sesuai kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang tidak berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik belajar dengan teman sebaya yang berbeda kemampuan. Sedangkan pada pembelajaran yang tidak berdiferensiasi, peserta didik dianggap sama dengan kelompoknya. Perbedaan yang kedua, yaitu peserta didik diberi tugas sesuai dengan minat dan kesiapan belajar pada pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan pada pembelajaran yang tidak berdiferensiasi, peserta didik dianggap tidak mampu mengerjakan tugas tingkat tinggi. Perbedaan yang ketiga, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Sedangkan pada pembelajaran yang tidak berdiferensiasi, pembelajaran tidak didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, pada perbedaan yang keempat, pada pembelajaran berdiferensiasi, cara belajarnya ditentukan oleh peserta didik. Sedangkan pada pembelajaran yang tidak berdiferensiasi, pembelajaran ditentukan oleh guru. Perbedaan selanjutnya yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi, tujuan kurikulum sama, kriteria keberhasilan yang bervariasi. Sedangkan pada pembelajaran yang tidak berdiferensiasi, tujuan kurikulumnya berbeda. Perbedaan selanjutnya yaitu pada kegiatan pembelajaran di pembelajaran berdiferensiasi, kegiatan pembelajarannya dilakukan secara terstruktur,
Sedangkan pada pembelajaran yang tidak berdiferensiasi, kegiatan pembelajarannya dilakukan tidak terstruktur. Kita melangkah ke aspek-aspek dan juga tahapan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya terkait keempat aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit lebih spesifik lagi tentang keempat aspek tersebut. Yang pertama, aspek isi ataupun konten. Nah, dalam aspek ini meliputi hal apa yang akan dipelajari oleh peserta didik nantinya dan apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Dalam aspek ini sangat berkaitan erat dengan kurikulum dan juga materi pembelajaran. Nah, dalam hal tersebut, guru dapat memodifikasi sedemikian rupa materi pembelajaran sehingga nantinya akan sesuai dengan kebutuhan dan juga kesiapan belajar dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, aspek proses. Nah, dalam aspek ini meliputi bagaimana peserta didik mengolah informasi, bagaimana peserta didik mengolah ide, bagaimana peserta didik berinteraksi satu sama lainnya, dan bagaimana interaksi peserta didik dan dengan materi pembelajaran yang diharapkan nantinya dapat menjadi bagian dalam menentukan pilihan belajar dari masing-masing peserta didik. Nah, tentu akan terdapat beragam pilihan belajar dari peserta didik, sehingga dalam hal ini guru harus mampu sekreatif mungkin memodifikasi kelas untuk dapat mengakomodasi setiap kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, guru dapat melakukan beberapa hal dalam memodifikasi proses pembelajaran. Yang pertama, mengaktifkan pembelajaran. Nah, dengan cara guru menyiapkan materi pembelajaran agar materi tersebut dapat berkaitan erat dengan kehidupan peserta didik dalam keseharian, sehingga pembelajaran akan lebih dirasakan oleh peserta didik dan akan dapat lebih bermakna, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi mengapa ia mempelajari materi tersebut dan mengapa materi tersebut penting untuk dirinya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal ini meliputi seluruh kegiatan pembelajaran secara langsung, baik itu pemodelan, permainan edukatif, dan juga latihan-latihan. Yang ketiga, pembelajaran secara kelompok ataupun secara individu. Nah, dalam hal ini, guru harus mampu menyesuaikan bagaimana proses pembelajaran nantinya, apakah dilaksanakan secara individu ataupun secara berkelompok, dan bergantung dari materi yang akan dipelajari oleh peserta didik nantinya. Lalu yang ketiga yaitu produk, di mana produk berkaitan dengan bagaimana peserta didik mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Produk pembelajaran juga memungkinkan guru untuk menilai apa yang telah dikuasai oleh peserta didik dan memberikan pembelajaran selanjutnya. Gaya belajar menentukan bagaimana peserta didik menampilkan hasil belajar dan akan ditampilkan kepada guru. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar adalah tempat di mana peserta didik melakukan kegiatan belajarnya. Sehingga lingkungan belajar diharapkan dapat membuat peserta didik menjadi aman dan nyaman agar mereka dapat fokus dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi sangat penting karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di dalam kelas, baik dari segi kemampuan, minat, dan gaya belajarnya. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru, yang pertama adalah grafik organizer. Grafik organizer adalah kerangka bagi peserta didik untuk berpikir dan memproses dengan menyediakan cara-cara untuk memvisualisasikan dan mengklasifikasikan informasi yang telah diberikan oleh guru. Baik, untuk strategi yang kedua adalah tier test atau tugas yang berjenjang, di mana guru memberikan tugas yang berjenjang kepada peserta didik berdasarkan kemampuannya. Dalam hal ini, guru dapat menyesuaikan dari segi konten, proses, dan produknya. Untuk strategi selanjutnya adalah kartu peran, di mana peserta didik bertanggung jawab dengan peran yang telah dipilihnya. Yang keempat adalah gaya belajar. Gaya belajar ini menggambarkan bagaimana cara peserta didik untuk mengambil, menyerap, dan memproses informasi yang diberikan oleh guru.
Nah, dalam gaya belajar ini ada 3, yaitu kinestetik, audio, dan visual. Strategi pembelajaran yang selanjutnya adalah 3 minds atau 3 cara berpikir. Strategi pembelajaran ini dikembangkan oleh Robert Sternberg, di mana 3 cara berpikir ini yang pertama adalah analytical intelligence, yaitu peserta didik menganalisis informasi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah practical intelligence, artinya peserta didik menuangkan ide-idenya dalam sebuah bentuk aksi nyata. Kemudian yang ketiga adalah creative intelligence, yaitu di mana peserta didik mengimajinasikan atau menuangkan ide-idenya dalam tugas yang diberikan oleh guru. Yang terakhir adalah jigsaw. Jigsaw adalah strategi pembelajaran kooperatif yang melibatkan peserta didik, di mana peserta didik ini akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, di mana tiap anggotanya ini akan menjadi ahli sebagai potongan puzzle yang akan membagi pemahamannya ke kelompok lain. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 jenis asesmen yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah asesmen for learning, di mana asesmen ini dilaksanakan di siklus awal pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui pemahaman awal dari peserta didik sebelum dilakukannya pemetaan. Atau asesmen ini juga dikenal sebagai asesmen diagnostik. Yang kedua adalah asesmen as learning, di mana asesmen ini dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan melibatkan peserta didik secara aktif. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, asesmen ini biasanya dilakukan dalam aspek pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Dan yang terakhir adalah assessment of learning, di mana asesmen ini dilaksanakan di siklus awal pembelajaran berdiferensiasi. Pemberian asesmen ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran diferensiasi dilakukan pada aspek proses pembelajaran diferensiasi produk. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi oleh rekan-rekan saya. Semoga teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait video yang telah kami buat. Sekian video pembelajaran dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam calon guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, udah sedikit mami lagi. Sekian, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, perbaiki nih. Nanti buka. Dalam proses, astaga,